Kita akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah di ibadah pagi hari ini. Anugerah dari Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Semuanya karena kebaikannya. Semuanya karena cintanya pada kita. Selayaknya kita menyembah Dia, selayaknya kita beri pujian. Mari kita berikan sorak-sorai sebelum kita menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan pada Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Syukur Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, meninggikan namanya, memuji Dia. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak. Amin. Terima kasih ya Tuhan, sebab Kau layak. Ah, Yesus, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan lagi dengan sepenuh hati, Yesus, ku cinta Kau. Amin Yesus. Inilah kata-kata anakku Tuhan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Biarlah Tuhan Kau disenangkan dengan pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Baik di dalam surga dan duka, sebab Kau layak. Amin Tuhan. Pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau
pujian hanya bagimu Tuhan. Segala sembah hanya bagimu Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami masih boleh bernafas, kami boleh bergerak, kami boleh memuji Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pagi yang indah. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Kau melawat kami Tuhan. Beri pujian penyembahan pada kami. Beri roh pujian dan penyembahan pada kami. Agar kami bisa memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Menyembah Tuhan yang heran. Menyembah Tuhan yang ajaib. Menyembah Tuhan yang perkasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang
berkuasa atas kehidupan kami. Kami mau menyembah memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Saya percaya semuanya kuat. Mari kita tetap berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Setiap kita ingin mempunyai satu keluarga yang rukun, indah, harmonis. Tapi semuanya itu tidak akan didapat kalau tidak ada kasih Kristus di dalamnya. Mari kita nyatakan dengan pujian ini menjadi doa kita untuk keluarga kita, memberkati keluarga kita. Mari kita naikkan pujian ini, mungkin yang belum bisa kita sama-sama belajar ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Biarlah Tuhan menjadi kepala rumah ini, bakal berkat kehidupan
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, ku alami setiap waktu tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Kami sungguh menikmati hadirat Allah di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, maka tidak ada satu tempat lain yang jauh lebih indah selain kami berada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau yang tahu setiap isi hati kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan, biarlah kiranya puji-pujian dan penyembahan itu boleh membawa kami masuk menikmati hadirat Allah, menikmati lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga setiap beban, persoalan dan permasalahan yang Engkau hadapi pagi hari ini sudah diangkat dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau dikuatkan, yang susah Engkau dihiburkan, yang sakit Engkau disembuhkan, yang terikat Engkau dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, termasuk mereka yang beribadah secara online di rumah. Dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu melawat dan menjamah kami. Dan kini Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya baik yang memberitakan firman maupun yang mendengar firman, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan pagi hari ini. Dan boleh dikatakan tidak ada tempat yang jauh lebih indah selain kita berada di rumah Tuhan. Saya mendorong buat seluruh jemaat Tuhan yang masih belum beribadah secara offline,
Berdoalah, minta kekuatan Tuhan. Berdoalah supaya engkau diberi keberanian oleh Tuhan untuk bisa menikmati indahnya beribadah secara offline. Karena Tuhan hadir di dalam rumahnya. Bukan berarti tidak bisa hadir di dalam rumah saudara. Tuhan tetap hadir di rumah saudara. Tapi ada perbedaan ketika engkau hadir di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama memberanikan diri untuk bisa bersama-sama beribadah secara offline kembali. Tuhan memberkati kita semua. Bulan lalu kita sama-sama memperingati Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus memberikan keberanian kepada murid-murid. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Di situ Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kita memperingati Pentakosta. Biar kiranya kuasa yang sama itu menguasai kita juga sampai hari ini. Dan bulan ini kita masuk dalam bulan keluarga. Pujian tadi sangat memberkati kita ya. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mau memberkati keluarga kita. Dan tema pagi hari ini berbicara tentang eternal legacy. Eternal legacy. Berbicara tentang warisan yang bernilai kekal. Kalau kita bicara warisan yang bernilai kekal, berarti juga ada warisan yang tidak kekal. Nah, banyak orang terpaku kepada yang tidak kekal. Karena yang kekal itu kelihatannya seperti abstrak. Tapi yang tidak kekal itu kelihatannya real. Nah, begitu Bapak Ibu saudara sekalian mendengar kata warisan, kira-kira apa yang terpikir dalam pikiran saudara? Kalau ngomong warisan, terlintas pertama apa? Harta ya. Berarti apa? Rumah barangkali. Apalagi? Uang. Apalagi? Emas. Mobil dan sebagainya. Pokoknya harta kekayaan. Itu yang selalu terlintas di dalam pemikiran kita ketika kita bicara tentang warisan. Jadi warisan itu apapun bentuknya, kita bisa tahu bahwa warisan itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Jadi ketika kita bilang warisan, kita mengetahui bahwa sesuatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, warisan ini bisa menyelesaikan masalah atau justru membuat masalah. Menjadi masalah. Jadi warisan ini bisa menyelesaikan masalah, tapi juga bisa membuat masalah. Saya melihat ada beberapa teman-teman, ada beberapa orang yang justru ketika pembagian warisan terjadi masalah besar. Pertengkaran, perkelahian, iri hati dan sebagainya. Bahkan kita kalau tahu di Bandung ini ada satu hotel yang ditutup, beberapa hotel malah yang ditutup karena urusan warisan. Akhirnya hotel yang lagi berjalan pun di stop. Kenapa? Karena masalah warisan. Tidak selesai. Jadi kalau gereja kita mengambil tema, memang kita jarang bicara tentang warisan ini. Kadang-kadang kita nggak berani ngomong. Tapi hari ini saya mau bicara tentang warisan agak berbeda. Sebelumnya kita pakai bekal dulu firman Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi dikatakan di sini kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang benar. Jadi Tuhan juga berbicara tentang warisan ini. Bahkan bagi bangsa Israel warisan ini begitu luar biasa. Pembagiannya begitu detail diberitahu. Bagaimana caranya? Nah hari ini kita mau belajar dari seorang pendeta yang namanya pendeta Dr.
Paul Gunadi. Mungkin pernah dengar, mungkin juga pernah khotbah di sini barangkali. Orangnya ada di Bandung. Tapi saya membaca sesuatu yang baik, mengulas tentang warisan. Beliau berbicara tentang apa? Waktu muda katanya, kita ini membagi kasih kepada anak. Betul? Orang tua bekerja mati-matian. Bagaimana mencurahkan kasihnya kepada anak. Menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya, memelihara anaknya. Sedemikian rupa. Tapi waktu tua, kita itu membagi warisan kepada anak. Mungkin Bapak Ibu gak pernah kepikir ya. Warisan apa yang saya mau beri kepada anak saya? Harta gak punya. Apa gak punya? Gak apa-apa. Nanti di bagian akhir kita bisa bicara tentang itu. Tapi kita mau bicara kalau yang punya harta. Pernah gak mikirin baik-baik? Jangan sampai ketika kita meninggal, anak cucu kita berkelahi. Gara-gara kita tidak memikirkan itu dengan baik dan mempersiapkan dengan baik. Kebetulan ini bicara tentang bulan keluarga. Jadi keluarga mau tidak mau, ada atau tidak ada warisan itu, kita perlu pikirkan. Nah, Pendeta Dr. Paul Gunadi ini memberikan beberapa petunjuk. Dia katakan bagaimana kita membagi warisan harta dengan bijaksana dan adil. Sebelum kita membagikan tadi warisan yang kekal. Kita bicara dulu yang jasmani, yang rohana sebelum yang rohani. Karena kita hidupnya di rohana dan di rohani. Betul nggak? Saudara kan nggak rohani terus kan? Ada rohananya juga kan? Nah jadi kadang-kadang kita suka munafik gak bicara yang rohana. Yang rohana perlu dibicarakan baik-baik. Termasuk di dalam gereja. Ada banyak gereja bertengkar ketika gembala meninggal. Masalah ini gak selesai masalahnya. Masalah ini tidak dipersiapkan. Jadi banyak gereja berkelahi. Khususnya gereja Pentakosta. Banyak sekali persoalan karena masalah ini. Nah dikatakan ini. Pertama, Dr. Paul Gunadi mengatakan bahwa kita harus menyiapkan warisan sebelum kita meninggal dunia. Jadi jauh-jauh sebelum kita meninggal dunia warisannya perlu kita pikirkan. Jangan nanti sudah meninggal anak-anak ngurus sendiri. Itu persoalan. Jadi warisan ini perlu dipikirkan sebelum kita meninggal dunia. Yang dikatakan apa? Perbincangan hal warisan harus keluar dari inisiatif kita orang tua. Jangan sampai keluar dari anak-anak. Berarti kalau keluarnya dari anak-anak itu ada masalah. Bicara warisan itu harus keluarnya dari mulut kita. Inisiatif kita. Kalau lihat keluarga Ishak di dalam Alkitab. Keluarga Ishak di dalam Alkitab menimbulkan masalah ketika pembagian warisan itu disampaikan oleh Ishak kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya salah terima. Istrinya pun salah terima. Timbul masalah antara Yakub dan Esau. Kenapa? Karena Ishak tidak pernah cerita apa yang difirmankan Tuhan kepada dia tentang warisan kepada anak-anaknya. Padahal Tuhan sudah ngomong dari sejak anak itu lahir di dalam kandungan, sebelum keluar dari dalam kandungan, Tuhan sudah bicara bahwa yang bungsu itu akan menjadi yang sulung. Tapi ini gak pernah diomongin. Nah ini orang tua tidak menyampaikan ini kepada anaknya. Nah kalau kisah perumpamaan anak yang terhilang, bukan orang tua yang bicara tentang warisan, tapi anak yang minta warisan kepada orang tua. Itu jadi masalah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian kita perlu belajar tentang hal ini. Alkitab bicara tentang hal-hal yang rohana juga. Dan ini diatur oleh Alkitab. Nah yang berikut Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat yang berikut adalah kedua. Kita harus bersikap tegas dan jelas. Ini kalimat ini menarik sekali. Bersikap tegas dan jelas kepada anak bahwa hak untuk membagi warisan ada pada kita sebagai orang tua. Jadi anak mesti ngerti betul bahwa hak membagi warisan itu tergantung kita, bukan tergantung mereka. Haknya ada di kita. Jadi kalau di sini ada yang namanya anak-anak, engkau masih punya orang tua,
Ingat, hak untuk membagi warisan ada pada orang tua. Bukan pada kita. Yang menarik lagi kalimat ini. Warisan bukan hak anak. Tapi warisan adalah anugerah orang tua kepada anak. Dan orang tua bebas memberikan warisan kepada siapapun. Ini perlu dicatat dan digarisbawahi. Jadi orang tua perlu secara tegas memberitahu hal ini kepada anak-anaknya. Bahwa anak tidak punya hak apa-apa terhadap warisan itu. Dan warisan itu adalah hak orang tua dan bebas orang tua membagikan kepada siapa saja yang dia mau. Dan warisan itu anugerah orang tua kepada anak. Yang namanya anugerah itu pemberian cuma-cuma. Jadi ini perlu Bapak Ibu sekalian kita menyadari, orang tua tahu, anak harus tahu ini. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah yang berikut Bapak Ibu sekalian, ini menarik juga. Terhadap anak yang ingin menguasai harta orang tua harus bersikap tegas terhadap anak ini. Saya punya 3 orang anak. 3 orang anak ini berbeda-beda. Walaupun lahir dari satu ibu yang sama, dari ayah yang sama. Tapi sifat berbeda-beda. Apalagi kalau nanti anak itu menikah dengan anak orang lain kan. Gak ada yang menikah dengan anak sendiri kan. Mereka bercampur. Dan masing-masing punya sifat masing-masing. Nah orang tua tahu. Ada anak yang kadang-kadang ingin menguasai harta orang tuanya. Nah terhadap anak yang seperti itu kita perlu bersikap tegas. Saya waktu baca ini Bapak Ibu sekalian. Ini jarang dibicarakan di dalam gereja. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga jarang ngomong tentang ini. Tapi kalau hari ini saudara mengambil tema tentang warisan yang bersifat kekal. Kita perlu bicara dulu tentang warisan yang duniawi ini. Jangan sampai nanti kita meninggalkan dunia, meninggalkan keributan di antara anak-anak. Kita ingin meninggal dengan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu sekalian dikatakan lagi. Yang ketiga, kita harus mempunyai kriteria pembagian warisan yang jelas. Tidak ada keharusan kita membagi warisan secara sama rata. Nah ini penting. Gereja perlu bicara tegas tentang hal ini. Saya sangat diberkati ketika saya menikahkan anak saya yang kedua. Waktu konseling antara pendetanya dengan calon mempelai. Kami diundang kedua belah pihak orang tua. Dan pendetanya berani dengan tegas mengatakan. Maaf ya om, tante. Ini padahal pendetanya masih muda. Jauh lebih muda dari saya. Makanya manggilnya om, tante. Maaf ya om, tante, saya mau tanya. Nanti kalau ini menikah, siapa yang keluarin biaya pernikahan? Itu jelas ditanyakan. Lalu yang kedua, maaf ya om, tante. Kalau nanti mereka menikah dan dapat angpau, sekarang puji Tuhan ya dapatnya angpau ya, nggak dapat kado-kado kayak dulu ya. Zaman saya menikah masih dikasih kado, kalau sekarang dapat mentahnya enak ya. Dia tanya tuh terang-terangan. Maaf ya om tante, nanti kalau sampai mereka dapat angpau, angpau ini buat siapa? Wah itu tegas sekali. Jarang saya lihat hamba Tuhan yang berani dengan tegas ngumpulin di depan terang-terangan nanya. Waktu kami jawab mereka, bener ya, dicatat ini. Saya tanyakan ini kenapa om tante? Karena banyak orang menikah setelah pernikahan selesai mereka berantem. Ribut tentang urusan angpau. Jadi bicara tentang warisan ini penting Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang ketegasan dan kebenaran itu penting. Jangan timbul masalah setelah kejadian. Bahkan dia tanya juga, ini menarik sekali. Ini yang perlu kita wariskan kepada anak kita. Satu lagi pertanyaan buat mereka yang mau menikah. Kebetulan anak saya kan dari Isa Masih. Tapi waktu dia di Amerika pergi ke IFGF. Pendeta yang memberkatinya pendeta IFGF. Karena pulang ke Indonesia ikut ke gereja IFGF. Istrinya
dari gereja siapa itu namanya yang saya bisa lupa, tiba-tiba hilang ya. Ditanya, nanti kamu setelah menikah kamu ke gereja mana? Tegas sekali. Lalu anak saya jawab, saya ikut istri saya. Sekalipun dia bukan bergereja di IFGF, tapi pendetanya bilang, oke, gak apa-apa, saya tetap memberkati kamu dan tetap mendoakan kamu. Dan saya tetap membimbing dan mengawasi kerohanian kamu. Walaupun kamu tidak di gereja saya, tapi kamu tetap setia di sana. Jadi ini tegas sekali Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali, jarang hamba Tuhan berani dengan tegas bertanya dan bersikap jujur. Sampai hari ini mereka masih berhubungan dengan pendetanya, sekalipun gerejanya di tempat lain. Nah, warisan semacam ini tegas, benar sebagai orang tua kita perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita bebas menentukan pembagian warisan berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan anak. Siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang paling sanggup. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus sama rata. Kalau saudara punya anak 1, 2, 3 dan anak yang paling pertama dia mampu, dia bisa berdiri kari, berhidup sendiri, bisa membiayai semua sendiri, tidak harus dibagi 3 rata. Engkau sebagai orang tua boleh menentukan berdasarkan kesanggupan mereka. Dan berdasarkan kebutuhan mereka. Siapa yang butuh? Siapa yang butuh warisan ini? Jadi tidak harus bagi 3 rata. Nah saya pernah berpikir selama ini mesti bagi rata. Saya juga punya anak 3 soalnya. Saya belajar waktu saya baca ini, saya diberkati waktu saya persiapan ini Bapak Ibu sekalian. Saya mulai sadar. Karena tiap anak kemampuannya beda. Kebutuhannya beda. Bapak Ibu. Dari 3 anak yang saya ajak untuk masuk ke dalam perusahaan saya, malah bukan anak saya, malah mantu. Karena dia punya passion di situ. Dan saya bilang sama anak yang lain, gak boleh iri. Dia punya passion. Dia punya kesanggupan di situ. Maka dia yang harus melanjutkan. Jadi kita punya sesuatu yang mendorong dengan benar. Tapi anak-anak 3-3-nya harus tahu Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak iri hati waktu kita gak ada nanti. Jadi ini sangat baik. Saya pikir bagus sekali. Jadi bukan berdasarkan sama rata, tapi berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan masing anak-anak berbeda. Tadi saya mau kasih contoh lupa. Ada Absalom. Waktu Daud, kenapa Daud kasih ke Salomo? Padahal anak yang besarnya bukan Salomo. Ada Absalom, ada Adonia. Tapi yang dikasih Salomo. Karena Daud melihat kesanggupan Salomo. Untuk bisa memerintah Israel, menggantikan dia. Jadi bukan berdasarkan pilih kasih, tapi melihat kesanggupan anak. Jadi kalau ada anak-anak di sini, ada pembagian, lihat orang tua nggak kasih ke kamu, nggak kasih ke kita, nggak boleh iri, nggak boleh sakit hati, nggak boleh marah. Pasti orang tua punya melihat. Anak ini sanggup, anak ini bisa melanjutkan, anak ini bisa menjaga buat adik-adiknya yang lain. Atau mungkin adik ini bisa menjaga kakak-kakaknya. Jadi kita belum tahu dari mana. Orang tua yang melihat itu. Oleh karena itu orang tua perlu hikmat Tuhan. Dan percayalah setiap orang tua diberi hikmat oleh Tuhan. Yang keempat, warisan yang paling berharga adalah warisan hidup benar. Takut akan Tuhan dan hikmat. Ini yang eternal legacy. Ini yang tidak dalam bentuk harta kelihatan, dalam bentuk jasmania, tapi ini yang bersifat kekal, rohani. Hidup benar, takut akan Tuhan, dan hikmat. Itu warisan yang paling berharga untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah kecil hati kalau kita nggak punya kekayaan, harta yang banyak hari ini. Kita punya harta yang luar biasa. Yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi kalau saya tadi ngomong tentang banyak harta dan sebagainya, Bapak Ibu yang hari ini mungkin engkau hidup pas-pasan. Engkau hidup mungkin engkau nggak bisa ninggalin harta kekayaan buat anak-anak. Tapi tinggalkanlah hidup benar. Tinggalkanlah hidup takut akan Tuhan. Tinggalkanlah hikmat buat anak-anakmu.
Itu adalah warisan yang kekal. Warisan yang gak akan habis. Harta bisa habis. Sekaya apapun kita bisa hilang. Tapi kalau engkau punya hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan engkau punya hikmat, itu gak akan pernah habis. Saya bersyukur, papa mama saya bukan orang yang mampu. Tapi mami saya mewariskan kepada saya karakter, gigih, berjuang keras, tidak mudah menyerah. Itu lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Saya bersyukur saya punya mami yang sangat gigih. Saya belajar bagaimana cara hidupnya berjuang luar biasa. Sehingga pada waktu saya mengalami situasi seperti COVID sekarang ini. COVID ini gak mudah, saudara. Dan kita gak tahu berapa lama. Saya menghadapi juga survive. Bagaimana harus mempertahankan perusahaan, bagaimana harus mempertahankan karyawan. Di tengah-tengah situasi yang terus menurun omsetnya. Tuhan kadang-kadang izinkan buat anak-anak Tuhan ngalami. Tidak selalu naik. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan juga turun. Tapi yang paling penting ketika kita turun ataupun ketika kita naik. Kita tetap ada di dalam jalurnya Allah. Saya bersyukur saya belajar tentang warisan dari mami saya. Orangnya kuat. Gak mudah menyerah. Di tengah situasi seperti apapun. Dia tetap gigih. Nah itu yang menyebabkan salah satu saya bisa bertahan hari ini. Itu warisan yang paling berharga bagi saya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Tidak selalu bicara tentang harta. Tapi bicara tentang karakter. Bicara tentang perjuangan hidupmu. Itu akan kau wariskan kepada anak-anakmu. Bapak sekalian kita masuk pada selain harta dan ada minimal 10 warisan yang bernilai kekal. Yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Kepada anak cucu kita. Saya mencatat nanti Bapak Ibu bisa buka di kitab Efesus karena saya mau kejar waktu. Warisan hidup kudus. Itu yang pertama. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Secara cepat saya baca. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur. Kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan segenap hati. Dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi pujian penyembahan kita yang kita nyanyikan tadi, kalau saudara hayati kata-katanya, ini di dalamnya menyangkut tentang bagaimana kita belajar hidup kudus. Hidup menghargai, menghormati Tuhan, takut kepada Tuhan. Tadi kita di nyanyian pertama diajak untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memelihara kita dalam segala situasi. Kalau saudara hayati tiap-tiap kata-kata, lirik lagunya, kata-katanya, saudara hayati nyanyi dengan sungguh-sungguh, saudara bisa melihat kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara pernah berpikir gak kalau saudara ada di sini bisa beribadah kepada Tuhan secara offline? Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang hari ini sakit. Bandung lagi di beberapa kota di mana-mana sedang mulai mengalami lagi kenaikan COVID. Kalau saudara bisa bebas dari COVID itu anugerah Tuhan. Anak saya di Jakarta, suami istri dua-duanya kena COVID. Adik ipar saya yang paling kecil, satu keluarga 5 orang. Suami istri 3 anak, semua kena COVID. Padahal sudah vaksin. Jadi vaksin pun tidak menjamin. Tapi bukan berarti saudara nggak boleh vaksin. Tetap vaksin. Ada keuntungannya yang sudah divaksin lebih cepat sembuh. Jadi kita nggak tahu. Jangan terlalu takut dengan COVID. Tapi juga jangan arogan dengan COVID. Jaga protokol kesehatan kita. Dimanapun kita berada. Karena kita nggak tahu. Bahkan satu saat ini akan jadi seperti flu biasa. Tapi kita belum ketemu vaksin yang benar-benar mantap. Sedang diusahakan. Tapi tetap berjalan. Jangan takut. Bapak Ibu sekalian.
Jaga aktivitasmu, jaga protokol kesehatanmu. Jangan terlalu takut sampai engkau jadi ketakutan sekali, gak berani keluar rumah, gak berani ke gereja, gak berani kemana-mana. Tapi engkau tetap takut akan Tuhan. Nah, warisan hidup kudus. Yang kedua, warisan hidup dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 itu berbicara tentang hubungan suami istri. Bagaimana istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini penting sekali. Dan ini perlu diwariskan kepada anak, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak perlu melihat bahwa sang ayah mengasihi mamanya. Sang istri tunduk kepada papanya. Ini kita perlu wariskan. Bagaimana anak-anak kita bisa hidup rukun kalau lihat papanya, mamanya berantem terus. Ini warisan yang tidak terlihat. Ini warisan yang tidak bisa bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau engkau bisa berikan ini kepada anak-anakmu. Hidup saling mengasihi suami dan istri. Saya sangat diberkati, kemarin baru menyaksikan sebuah pernikahan salah seorang anggota jemaat kami. Dan saya kagum. Beliau sudah 17 tahun sang istri mengalami kecelakaan. Padahal dulunya seorang guru yang, dia kepala sekolah istrinya ini. Yang sangat lincah. Dan punya banyak talenta. Tapi satu hari mereka mengalami kecelakaan, satu keluarga. Istrinya lumpuh selama 17 tahun. Dan waktu saya lihat itu anaknya masih kecil-kecil. Masih SD. Tapi kemarin, minggu lalu. Selama 17 tahun, sang suami dengan setia membawa istrinya dengan kursi roda ibadah kedua. Tiap minggu, dia bopong dari mobilnya, dia dorong di kursi roda, duduk di depan. Hasilnya apa dulu? Anak-anak mereka melihat papahnya yang setia. Tapi belum lama, tahun kemarin, sang suami ikut lumpuh. Karena rupanya dia salah ngangkat bagaimana, sehingga akhirnya tiba-tiba di tulangnya ada urat yang bagaimana begitu. Sang suami sekarang lumpuh. Jadi dua-duanya papa mama kursi roda. Anaknya 2 laki-laki. Tapi yang luar biasa, anaknya melihat keteladanan, kesetiaan papa terhadap mamanya. Waktu menikah, kami terharu. Sang suami istri dengan kursi roda, anaknya yang mendorong masuk ke dalam ruang. Dan anaknya jadi seorang hamba Tuhan hari ini. Anaknya yang merawat mereka berdua. Ini apa? Ini warisan Bapak Ibu sekalian. Yang luar biasa. Bagaimana kasih dibuktikan, kesetiaan yang dibuktikan oleh seorang suami, seorang ayah kepada anak-anak mereka. Istrinya sampai sekarang nggak bisa ngomong dengan baik. Tangannya masih begini. Dan saya kalau dia ketemu dia tiap minggu, kalau ketemu saya dia bilang, Kok Paulus, doain saya. Dan tetap setia. 17 tahun nggak sembuh-sembuh, tetap berdoa. Ini warisan Bapak Ibu. Warisan ketaatan. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak taat kepada orang tuamu. Hari-hari ini di zaman modern ini banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Tapi ini warisan yang Tuhan mau berikan kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak engkau taat. Kalau ketika engkau menghargai, menghormati orang tuamu, kau mengasihi orang tuamu, Tuhan akan memberkati engkau. Jadi Bapak Ibu, didik anak kita hormat. Taat. Kalau ada anak-anak yang hari-hari ini engkau tidak taat kepada orang tuamu, kau perlu berdoa dan perlu bertobat. Sejelek apapun orang tuamu, semiskin apapun orang tuamu, tetap hargai dan hormati orang tuamu. Tetap kasihi orang tuamu, hormati orang tuamu. Hari ini saya melihat ada banyak anak-anak yang sama sekali tidak menghormati orang tuanya.
Mereka lupa kalau orang tuanya berjuang buat anaknya sedemikian rupa. Saya nggak pernah lupa tentang kisah yang disampaikan oleh Pak Philip Andrew kepada saya. Dia bilang begini, Pak, saya tuh kasihan lihat ibu-ibu dan bapak. Dia sering antar ibu-ibu yang sudah tua. Manula-manula ini kalau pulang diantar habis kebaktian. Itu anak-anak mamanya cerita gini, dulu saya punya anak 7, 8. Saya bisa ngurus 7, 8 anak. Tapi 7, 8 anak ngurus saya satu aja susah. Punya 7, 8 anak. Untuk nganter ke gereja aja gak ada yang mau. Tapi waktu saya punya anak 7, 8. Saya rawat mereka, saya didik mereka, saya sekolahin mereka. Tapi setelah besar 7, 8 anak ini. Tidak ada yang nganter saya ke gereja jemput. Sampai harus pakai antaran mobil gereja. Jemputan mobil gereja. Lewat ini saya mau bicara kepada anak-anak. Kalau engkau masih punya orang tua hari ini. Ini kesempatan engkau mengasihi mereka dan membalas kasih mereka. Yang keempat, warisan rasa hormat. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Ini bicara tentang anak-anak menghormati, menghargai orang tua. Orang tua tidak minta hartamu. Orang tua tidak minta uangmu. Tapi orang tua cukup menerima perhatian dan kasihmu. Kalau engkau mengunjungi mereka saja, itu udah bahagianya luar biasa. Saya masih ingat sebelum mami saya meninggal. Mami saya di Jakarta, saya di Bandung. Kalau saya datang ke Jakarta Bapak Ibu sekalian. Mami saya tuh happy-nya bukan main. Dan adik saya bilang, Mami mau makan tuh banyak kalau kamu datang. Saya mau pulang saudara. Dianterin sampai keluar. Dipelukin. Jadi saya melihat orang tua itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya hormati mereka. Kalau engkau mau menghormati sekarang selagi mereka masih ada. Jangan tunggu nanti mereka sudah di liang kubur. Engkau mau kasih beli peti yang paling bagus. Engkau mau kasih kuburan yang paling mahal. Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau mau sayang, mau cinta orang tuamu sekarang selagi engkau masih hidup. Selagi mereka masih hidup. Selagi mereka masih sehat. Kalau engkau bisa bawa makanan kesukaannya, bawakanlah makanan kesukaannya. Kalau engkau bisa kunjungi, kunjungilah. Kalau saudara melayani di panti jompo, kasihan sekali. Banyak orang tua yang menunggu anaknya datang. Dan kalau saudara datang melawat mereka, itu mukanya bersuka cita, bergembira luar biasa. Yang kelima, warisan kelemah lembutan. Saudara, ini penting sekali. Bahwa kita perlu lemah lembut. Saling menghargai. Saling menghormati satu dengan yang lain. Dikatakan di sini, bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di zaman akhir ini banyak anak-anak yang kepahitan dengan papa. Saya banyak pelayanan melayani anak-anak muda. Yang kepahitan sama papanya. Gak mau ketemu papanya. Gak mau ngomong sama papanya. Karena papanya terlalu keras. Atau ada papanya yang terlalu pendiam. Yang cuek terhadap anaknya. Mari warisi kelemah lembutan. Yang keenam. Warisan kedewasaan. Kita perlu bersikap dewasa. Ada banyak orang usianya sudah tua. Tapi sikapnya tidak dewasa. Perlu kedewasaan. Perlu keterbukaan satu dengan yang lain. Anak dengan orang tua perlu saling menghargai. Bisa bicara, bisa ngobrol Bapak Ibu sekalian. Ini kita perlu wariskan. Ada banyak orang tua yang terhadap anaknya main perintah saja. Tidak menghargai anak-anaknya. Atau ada anak-anak yang sebaliknya. Merasa pendidikannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Sehingga merasa orang tuanya gak ngerti apa-apa. Dia merasa dia paling benar sendiri. Milikilah kelemah lembutan. Kedewasaan. Warisan kedisiplinan. Orang tua perlu mendisiplin anak-anaknya. Dari kecil. Jangan udah keburu gede. Kalau udah gede terlambat. Saya tidak setuju dengan orang yang mengajarkan bahwa gak boleh pukul anak. Boleh, saya bilang. Tapi tepat pada waktunya dan tidak boleh dengan emosi. Kalau engkau pukul dengan kasih. Baca Alkitab. Alkitab menyediakan rotan Tuhan bilang. Tapi pukul pada waktunya.
Jangan udah besar. Selama masih kecil boleh pukul. Tapi sudah besar nggak boleh pukul lagi. Ibu-ibu awas. Tempat pukul yang Tuhan sudah sediakan yang paling empuk di mana? Pantat. Hajar pantatnya nggak apa-apa. Jangan dijewer kupingnya. Kasihan ini bukan tempat buat menghajar anak-anak. Pantat. Tapi ketika engkau selesai menghajar anakmu, tepat pada waktunya. Jangan sudah lewat. Harus pas. Engkau datang dan rengkul. Peluk dia. Kasih tahu kenapa engkau pukul dia. Satu hari anak saya Adam. Anak saya laki kan cuma satu, Adam. Waktu masih kecil, saudara. Masih kecil. Sekarang sih badannya udah jauh lebih tinggi dari saya. Bayangin anak kecil umur berapa tahun. Masih baru 5 tahun, saudara. Tapi bisa kurang ajar sama papanya. Dia jatuhin barang sama saya suruh ambil. Melotot ke saya. Tapi siapa yang ngajarin? Jangan-jangan katanya buah jauh, jatuh nggak jauh dari pohon ini ya. Jangan-jangan dulu papanya juga gitu lagi kecil. Saya bilang, Dam ambil. Melotot, saudara. Nggak mau ngambil. Saya mulai kerasin lagi. Dam ambil. Nggak mau, saudara. Sampai yang terakhir bang, Dam ambil. Nggak mau, saudara. Marah dia. Wah itu saya udah nggak tahan. Saya panggil dia, saya pukul pantatnya. Saya ingat dalam seumur hidup saya sekali itu saya pukul dia. Saya hajar pantatnya. Ambil, saya bawa dia, ambil. Akhirnya dia ngambil sambil nangis. Sambil tetap masih melotot. Lalu dia masuk kamar. Saya diamin 1-2 jam. Dia masih nangis di kamar, saya datang ke dalam. Lalu saya peluk dia. Dam, tahu nggak kenapa papa pukul Adam? Lama baru dia jawab. Tahu. Adam nakal. Iya, papa sayang sama Adam. Lain kali jangan gitu lagi ya. Saya peluk dia. Tapi dari hari itu sampai hari ini, dia tidak pernah lagi berani kurang ajar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tepat memberikan pelajaran pada waktunya, kita akan memetik buahnya. Jadi orang tua boleh pukul, tapi harus hati-hati dan pukulnya di mana. Tepat pada waktunya dan engkau juga harus minta maaf sama dia. Warisan ke-8 itu warisan hikmat. Orang tua dikasih karunia hikmat oleh Tuhan. Jangan pikir orang tuamu yang tidak berpendidikan, orang tua yang mungkin hanya SD, gak punya hikmat. Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang tua. Yang berbeda dengan pada anak-anak. Yang bisa engkau pelajari di sekolah. Hikmat yang dari Tuhan gak bisa dipelajari di mana-mana. Jadi mari saudara. Percayalah Tuhan memberi hikmat kepada orang tua. Saya belajar dari mertua saya luar biasa. Lulusan SD. Tapi hikmatnya luar biasa. Saya bisa dagang sekarang, saya bisa berjualan sekarang, saya bisa berbagai mana-kemana. Saya belajar, saya pelajari dari mertua saya. Jadi belajar Bapak Ibu Saudara. Hikmat dari orang tua itu ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari di sekolah. Tuhan beri wibawa ilahi ini kepada setiap orang tua. Apalagi orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan memberikan karunia khusus buat engkau sebagai orang tua. Yang ke-9, warisan tanggung jawab. Bapak Ibu itu Efesus 6 ayat 5-9. Itu bicara tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan, dimanapun kita berada. Kita perlu memberikan tanggung jawab kita. Jangan kalau dikasih tugas, enggak menjalankan tugas dengan baik. Apapun bidang pelayanan saudara. Saya banyak belajar, orang yang setia melayani di gereja, penuh tanggung jawab di gereja, biasanya waktu dia di kantor juga tanggung jawab. Dia di keluarga juga tanggung jawab. Jadi belajar bertanggung jawab ketika engkau diberi tugas, jangan berhenti tengah jalan. Saya paling gak suka kalau ada orang dikasih jabatan, berhenti di tengah jalan. Suka gak suka, pahit gak pahit, jalankan itu sampai selesai. Jalankan hidup yang bertanggung jawab.
Belum lama ini saya masih kedatangan seorang jemaat yang saya sangat salut. Dia pernah mengalami kebangkrutan. Saya pernah bantu dia sampai habis-habisan. Kemarin sudah mengalami seperti itu, bangkrut, tapi orang ini setia sama Tuhan. Suami istri masih cinta Tuhan. Saya lihat bertahun-tahun, sudah hampir kira-kira 10 tahun. Penderitaannya gak selesai-selesai. Habis semua tokonya. Dia jual rumah gak laku-laku. Terakhir kena COVID, satu keluarga semua. Tapi tiba-tiba saya kaget sekali. Tuhan tolong semuanya sembuh. Saudara. Dan dia telepon, Cikum, ada Ko Paulus gak di rumah? Kenapa? Enggak, saya mau ketemu, saya mau bayar utang. Oh, saya juga utangnya dia udah lupa. Saudara. Sama sekali saya udah gak ingat utangnya. Saya bilang, udah kamu tuh belum beres, sudah selesai. Enggak, saya udah selesai. Tuhan sudah tolong saya, rumah saya laku. Dia bilang. Bertahun-tahun saudara, rumahnya di daerah Terusan Pastur mau dijual gak laku-laku, deket sampah. Tuhan bisa usir sampah itu pindah. Saudara. Begitu sampahnya pindah, itu rumahnya laku. Dan setelah selesai laku, saudara, dia bisa saja lupa. Kita udah lupa. Saya bilang, udah, kamu beresin dulu yang lain. Kamu beresin dulu buat keperluan kamu. Enggak kok, saya mau bayar utang saya. Tuhan sudah berkati saya mau bayar hutang saya. Semua udah saya bayar, tinggal Ko Paulus yang belum. Dia bilang. Ya udah, saya juga udah lupa, terserah kamu aja, saya bilang berapa. Dia datang, ngajak, kirim. Dia ucapkan terima kasih, dia cerita kesaksian bahwa Tuhan menolong dia. Ini orang bertanggung jawab, pada banyak orang punya hutang lupa. Tapi orang ini nggak lupa. Ini anak orang Kristen yang luar biasa. Punya tanggung jawab. Yang terakhir, yang ke-10. Warisan kekuatan di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 17, saya baca di rumah. Ada perlengkapan senjata rohani yang Tuhan kasih kepada kita. Itu warisan yang tidak ternilai. Itu warisan yang kekal. Hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Menghadapi apapun. Inilah eternal legacy. Yang Tuhan karuniakan buat kita. Berbahagialah saudara dan saya. Yang bisa menggunakan warisan ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu warisan harta. Baik itu warisan yang bersifat kekal. Yang saya sebut ini, yang terakhir adalah kesimpulannya itu berbicara tentang warisan yang bernilai kekal adalah warisan iman. Kalau engkau nggak punya harta, minimal engkau punya iman. Wariskan imanmu kepada anak cucumu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau akan berbicara lebih dalam dan Engkau memberikan pengertian yang jauh lebih jelas dalam hidup kami. Bahkan Engkau juga Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada setiap kami. Untuk kami bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau ada di antara kami orang-orang yang sudah manula. Tapi diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami para orang tua untuk mulai memikirkan tentang warisan ini. Bukan hanya warisan harta, tapi warisan iman yang perlu kami wariskan kepada anak-anak kami. Dan Tuhan berikan kepada kami kepercayaan diri bahwa kami diberi hak penuh oleh Engkau untuk kami mengatur ini bagi anak cucu kami. Dan bagi anak-anak Tuhan. Yang hari-hari ini juga sedang melihat bagaimana orang tuanya sudah mulai lanjut usia. Dan ketika orang tuanya mungkin ada yang sudah meninggal dan butuh membagikan harta dengan benar. Tuhan berikan kepada anak-anak hati yang bijaksana. Hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mengerti apa yang harus dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada malam pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Roh Kudus menolong kami.
Roh Kudus memimpin kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada pimpinan. Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Panatua Paulus Mulyadi dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Selanjutnya ibadah minggu depan kembali berjalan dengan secara onsite atau tatap muka langsung. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua 9.30 dan ibadah CLS pukul 16.30 sore. Setiap jemaat diminta untuk mendaftar lebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Sedangkan untuk ibadah CLS dapat mendaftar ke pengurus CLS. Dan bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui di YouTube channel GIA Malayer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Yang kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk dapat mengikuti ibadah streaming, live streaming di channel YouTube Youth GIA Malayer setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Jemaat juga dapat klik link website atau scan QR code yang terdapat di layar LCD. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 pagi sampai pukul 6.30. Bagi Bapak Ibu yang mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Keempat, kami mengundang Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk dapat menghadiri ibadah jemaat usia emas GIA Malayer yang akan diadakan pada hari Jumat 18 Juni 2021 pukul 4 sore dengan pembicaranya ada Bapak Iwan Gunawan. Link Zoom-nya dapat dilihat di layar LCD. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital dengan cara men-scan QR code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu dapat keluar ruangan dengan tertib melalui pintu utama. Dimohon dengan sangat agar jemaat dapat tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan usher maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa, kebenaran firman yang kami terima, sehingga biarlah semua ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami.
Terima kasih juga kami juga mendoakan untuk Bapak Paulus, kiranya Engkau juga memberkati pelayanannya dan keluarganya dimanapun ia melayani. Kiranya kuasa-Mu yang selalu menyertai dia, Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama-Mu yang dipermuliakan, ya Bapak. Pada saat ini kami juga bersahati mendoakan bagi seluruh keluarga jemaat-Mu, ya Bapak, di gereja kami. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, ya Bapa. Apapun jika mereka kerjakan, boleh berhasil, Bapa. Mungkin saat ini ada yang sakit, kiranya Engkau yang tolong pulihkan, ya Bapa. Yang berbeban berat, tolong Engkau juga, ya Bapa, lepaskan sehingga mereka boleh menerima damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami juga bersahati untuk mendoakan juga bagi negara dan bangsa kami yang mana saat ini sedang dilanda COVID, ya Bapak, yang semakin semarak, ya Bapak. Kiranya Bapak kasih karunia-Mu, ya Bapak, yang sempurna turun, Bapak, sehingga COVID penyebaran ini dapat dituntaskan, ya Bapak, dengan segera. Kami juga mendoakan juga Bapak Presiden dan staf dan jajarannya juga Engkau yang memberi hikmat bagi mereka juga, sehingga mereka dapat mengantisipasi penyebaran COVID ini. Kami juga mendoakan juga bagi para medis yang bekerja di rumah sakit, kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan bagi keluarganya, Engkau yang tolong Bapak menjaganya, Bapak, dari segala serangan-serangan virus-virus ini, Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Bapak, dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya doa penutup kami serahkan pada Pendeta Agung. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Amin.